acara selanjutnya saya serahkan kepada MC. Baik. Terima kasih kepada pemateri Kang Sepri yang telah memberikan materi yang sangat menarik dan bermanfaat sekali untuk kita semua. Mudah-mudahan dapat memotivasi dan menginspirasi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu penyampaian materi kedua oleh Bapak Wahyu Misbah MA dan akan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Acara ini juga akan dipandu oleh moderator kita Bapak Willy Azwindra MAG. Pada Bapak Willy kami persilakan. Baik, terima kasih MC atas waktu yang diberikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Juga salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada seluruh umatnya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan kembali di sesi kedua, yaitu pemateri kedua, yaitu dengan Bapak Wahyu Misbah MA. Sebelum kita mulai, saya sedikit infokan pengalaman beliau. Pak Wahyu Misbah MA adalah seorang dosen di STAI PTDI, khususnya di Prodi KPI. Selain sebagai seorang dosen, beliau juga aktif di sebagai direktur di Pondok Pesantren MA Nurul Jalal. Kemudian Pak Wahyu juga sebagai sekretaris di Lembaga Bina Mu'alaf di Jakarta Utara. Kemudian beliau juga aktif di MUI Jakarta Utara. Kemudian masih banyak lagi sebenarnya beberapa lembaga mungkin yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, kami langsung persilahkan kepada Pak Wahyu Misbah MA untuk menyampaikan materinya. Baik. Baik, makasih Pak Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ketua STAI PTDI Bu Syifa beserta keluarga besarnya, Ketua, Wakil Ketua 1, 2, 3 Pak Muammar, Pak Arif, Bu Anis, Pak Kaprodi, Pak Willy, Pak Zuhri, para dosen, para guru yang hadir, Pak Kiai Kudsi, makasih Mas setia menemani. Harusnya Pak Kudsi narasumbernya bukan saya ini. Pak Willy salah alamat ini. Alhamdulillah, ini karena gaweannya KPI, kebetulan saya dosen di KPI, saya anak buahnya Pak Willy Kaprodinya. Mbak Shirley, selamat bergabung dengan kita, makasih atas ilmu-ilmunya. Masih muda tapi berprestasi, energi luar biasa. Tentu cara penyampaian juga beda. Kalau Mbak Shirley semangat karena masih muda, saya kira setengah abad jadi agak slow gitu, agak lemot-lemot dikit saya menyampaikan materi. Baik, Bapak Ibu, di sini Pak Kusnandar juga, itu dosen yang paling rajin ya. Kalau datang dengan bawa gorengan biasanya kalau kampus itu. Materi yang diberikan kepada saya dari Kaprodi adalah menjadi generasi muda Islam yang tidak mudah terpengaruh oleh arus negatif. Saya sederhanakan temanya menjadi atau judul generasi muda Islam yang tangguh. Kalau tadi influencer, saya kira semua kita punya itu ya, punya itu. Kita semua punya skill, punya kemampuan menjadi influencer
Itu sudah sunatullah sebenarnya lingkungan saya. Tinggal bagaimana menjaganya, mengajaknya ke yang positif atau negatif, ini yang perlu menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam makalah yang coba saya buat atau dalam PowerPoint yang saya buat, yang ingin saya sampaikan pertama tentang motivasi. Perkataan Bung Karno, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Ini perkataan Bung Karno. Menegaskan betapa pentingnya peran pemuda dalam kemajuan bangsa dan negara. Baik buruknya suatu negara dilihat dari kualitas pemudanya. Karena generasi muda adalah penerus dan pewaris bangsa dan negara. Saya kira perkataan ini perlu kita camkan, perlu kita hayati menjadi motivasi kita, terutama para mahasiswa yang masih muda-muda, agar perkataan Bung Karno ini menggelora di hati kita, bahwa 10 pemuda, kata Bung Karno, akan mengguncangkan dunia. Luar biasa. Ini penting sekali karena saya melihat, terutama para mahasiswa, ini secara intelektual dia cerdas, dia pintar. Tapi kadang kurang pede dengan kemampuannya. Atau bahkan nggak saya melihat anak muda banyak yang tidak menyadari tentang ini mau apa gitu loh. Maka kalimat-kalimat motivasi seperti ini sangat kita butuhkan untuk membangkitkan. Karena orang yang pintar saja, cerdas saja, tapi nggak punya motivasi untuk bangkit, untuk berbuat, itu nggak akan bisa. Maka perkataan Bung Karno ini menjadi salah satu hal, jadi salah satu perkataan menjadi motivasi kita untuk bangkit. Ayo para pemuda, generasi muda Islam bangkit, bangkit, dan bangkit. Kemudian, generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya. Memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa saing, mampu memahami pengetahuan dan teknologi guna bersaing secara global. Pemuda juga perlu memperhatikan bahwa mereka mempunyai fungsi sebagai agent of change, moral force, and social control. Ini 3 hal yang harus dipahami sebagai seorang pemuda. Ini kalau sudah tua nggak usah, yang muda-muda saja. Itu apa? Pahami bahwa saya adalah agent of change, agen perubahan. Dimanapun kita berada, lihat harus bisa merubah kemungkaran menjadi yang ma'ruf. Camkan betul perkataan Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun yang melihat kemungkaran, rubah kemungkaran dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau enggak mampu dengan tangan, rubah dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau tangan pun tak mampu, rubahlah dengan lisannya. Pahami betul, pemuda adalah agent of change, agen perubahan. Dimanapun kita berada, kalau ada hal yang nggak baik, ayo perbaiki. Dimanapun kita berada, ada hal yang nggak lurus, ayo diluruskan. Ini penting. Artinya apa? Nggak boleh masa bodoh, cuek. Kita nggak boleh cuek dengan keadaan yang nggak benar. Kita nggak boleh diam saja melihat hal yang tidak terjadi, apalagi di depan mata kita. Berdoa change, yaitu agen perubahan. Tapi ingat, pun sebagai moral force. Pemuda merupakan kekuatan moral. Artinya akhlaknya harus diperhatikan. Makanya ketika kuliah, ketika sekolah, betul-betul yang namanya etika diperhatikan, karena mana mungkin kita bisa merubah kemungkaran kalau akhlak kita juga tidak bisa dipandang baik oleh orang lain. Kita akan mampu merubah kalau kita dipandang lain
saya untuk sesuatu itu. Bagaimana sesuatu yang kotor kalau kitanya kotor. Maka yang kedua, perhatikan dan kemudian sebagai social control. Kontrol sosial ini adalah fungsi yang ketiga dari pemuda. Kemudian dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa, pemuda selalu peran yang sangat strategis di setiap peristiwa terjadi. Ketiga, memperebutkan kemerdekaan dari penjajah Jepang. Kala itu, pemuda menjadi tulang punggung bagi setiap pergerakan perubahan ketika masa tersebut tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Pemuda akan selalu menjadi people make history, orang yang sejarah disentuhnya. Pemuda memang punya posisi strategis dan istimewa. Ini sejarah, kita perlu baca sejarah. Jas merah kata Bung Karno. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Lihat, kemerdekaan Indonesia itu pemuda yang punya peran besar. Maka dimanapun kita berada, di lembaga apapun kita berada, ayo kita yang harus melakukan perbaikan, kemajuan. Karena pemuda dalam sejarah dunia, sejarah nasional, itu punya peran yang sangat besar. Ini menjadi cermin buat kita. Kita perlu cermin untuk mengaca diri. Kita perlu cermin untuk mengukur. Kalau saya lihat apa yang sudah kuat, jadi kita ngukur. Ya Allah, ternyata Bung Tomo ketika memekikkan Allah Akbar ya masih muda. Oh ternyata betapa banyak para pejuang kita, ulama kita masih muda-muda dulu ketika berjuang. Ini menjadi semangat kita. Bahwa pemuda adalah orang yang membuat sejarah. Maka ini harus betul-betul diperhatikan. Jangan lupakan sejarah, baca sejarah orang besar. Ternyata mereka banyak berbuat ketika masih antaranya sekarang tentang bagaimana agar kita bisa menjadi generasi muda tidak terpengaruh oleh arus negatif sebagaimana yang dikehendaki oleh tema kita. Ini teman-teman mahasiswa, ada 5 prinsip yang harus kita kembangkan agar kita bisa menjadi generasi muda Islam yang tidak gampang terpengaruh oleh arus negatif. Betul, menjadi influencer itu luar biasa pengaruhnya. Pengaruh mengajak orang kepada kebaikan. Pengaruh mengajak orang kepada hal yang positif. Tapi jangan ingat, jangan lupa juga, influencer pun punya peran yang besar untuk menjerumuskan orang lain. Bahkan menjerumuskan diri sendiri juga sangat besar. Maka saya sampaikan 5 prinsip yang harus dikembangkan oleh generasi muda Islam agar terhindar dari arus negatif. Apa itu? Yang pertama, mampu mengontrol dan membawa diri dalam semua situasi. Jadi siapapun kita, camkan betul, hayati betul, sadari betul, kita generasi muda Islam. Islam ada di tangan kita. Maju mundur Islam ada pada kita. Baik Islam ada pada kita, min dari agama yang kita ada. Maka dimanapun kita ada, dalam situasi apapun kita harus mengontrol diri, membawa diri. Yang kedua, prinsipnya apa? Kawan baik dan dapat motivasi untuk mengembangkan potensi diri. Ini prinsip kedua. Anak muda kan lagi senang-senangnya berteman. Apalagi sekarang temannya kan nggak cuma di dunia nyata, tapi dunia maya. Bahkan semakin banyak followernya, semakin banyak gitu. Bahkan ukuran orang hebat dilihat dari followernya banyak atau tidak. Banyak atau sedikit. Maka di sini yang perlu kita perhatikan, jangan sampai salah mencari teman. Cari teman yang baik, cari teman yang dapat motivasi diri kita
untuk mengembangkan potensi diri. Betapa banyak orang yang awalnya baik menjadi nggak baik gara-gara temannya nggak baik. Tahunya orang yang benar, orang soleh, jadi nggak benar, jadi nggak soleh, gara-gara temannya nggak baik, nggak soleh. Makanya teman sangat-sangat penting untuk bisa menjadikan kita orang yang baik. Dan kalau kata Abah Hadis ya, bertemanlah atau dekat-dekatlah dengan tukang minyak wangi, maka kamu akan wangi, kan gitu. Jangan dekat dengan tukang besi, tukang las, bau besi kamu. Artinya itu pengaruhnya luar biasa. Pengaruh sangat luar biasa, maka jangan sampai salah mencari teman. Ini prinsip kedua. Silakan berteman dengan siapa saja, tapi jangan salah pilih teman. Bahkan kalau dalam dunia pesantren itu kan, dalam kitab ta'lim, muta'alim ada bab khusus. Ya, memilih guru, memilih teman, itu diperhatikan betul. Kesuksesan seorang dalam menuntut ilmu pun ditentukan dia berteman dengan siapa. Anil mar'ila tas'al fas'alil qari, kan gitu. Jadi kalau pengen, ialah temannya siapa? Ya temannya. Nggak usah nanya siapa dia, saya lihat temannya siapa. Itu kita bisa dinilai, kita punya teman siapa. Ini yang kedua, prinsip yang harus dikembangkan. Jangan salah mencari teman. Punya teman malas, jadi malas. Teman suka bolos, suka bolos kuliahnya. Teman suka nyontek, ya jadi penyontek. Tapi temannya semangat, insya Allah termotivasi menjadi baik. Apalagi kalau kita dalam hadis gitu ya. Salah satu dari 7 golongan manusia, sab'atun yuzilluhumullah fi zillih. Itu satunya 2 orang yang bersahabat. Itu ya, dia mencinta karena Allah, kumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Artinya apa? Pertemanan pun menjadi perhatian. Teman yang baik akan menyebabkan kita mendapatkan kebahagiaan di akhir. Itu yang kedua. 5 ya. 3. Prinsip apa yang perlu dikembangkan generasi muda Islam? Yaitu mengembangkan sikap tanggung jawab terhadap tugas yang diemban, sehingga dapat mempersiapkan masa depan yang gemilang. Perhatikan, poinnya adalah tanggung jawab. Siapapun kita punya tugas. Yang jadi mahasiswa, ayo tanggung jawab sebagai mahasiswa. Yang jadi guru, ya tanggung jawab sebagai guru. Yang jadi dosen, tanggung sebagai dosen. Yang apapun. Jadi kembangkan tanggung jawab ini. Jangan khianat. Jangan mengkhianati amanah yang diberikan kepada kita. Jadi ini penting sekali. Ini penting sekali mengembangkan sikap tanggung jawab terhadap semua tugas yang diemban. Ya kalau kita terbiasa tanggung jawab dengan tugas, tanggung jawab dengan jabatan untuk apa saja, maka masa depan gemilang akan sangat mudah kita raih. Ini yang keempat. Yang ketiga, maaf. Yang kelima, yang keempat, maaf, tadi ketiga. Prinsip yang harus dikembangkan juga apa? Mengembangkan kemampuan diri untuk mencapai prestasi ataupun kematangan diri. Jadi terus berkembang, terus mengembangkan, jangan berhenti. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan. Terus mau belajar, terus mau belajar. Maka belajar, belajar, belajar. Belajar, belajar, belajar menjadi hal yang harus diperhatikan generasi muda Islam. Ingat, musuh terbesar kita adalah kebodohan dan kemiskinan. Selama kita nggak mau belajar, kita akan bodoh. Ketika kita bodoh, ketika orang bodoh, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Malah hanya menjadi sampah di masyarakat saja. Keberadaannya tidak dinilai. Wujuduhu ka'adrihi. Kan ingat ya kata Abah dalam beberapa pertemuan kan, jangan kalah sama tai kucing, kan begitu kata beliau. Tai kucing itu keberadaan dicari, tai kucing nih. Lalu kalau kita nggak punya apa-apa,
nggak punya potensi apa-apa, nggak punya kehebatan apa-apa, ya nggak dinilai apa-apa oleh masyarakat. Lah kalau kita nggak dinilai, ya kita mau berbuat apa kalau kita nggak dinilai? Ini yang keempat. Yang kelima hadirin, para peserta, bahwa prinsip yang juga kita kembangkan adalah tidak mudah larut dalam kesenangan dan pergaulan yang bebas. Nih awas nih generasi muda kita nih ya, generasi muda Islam hati-hati, jangan larut dalam kesenangan dan pergaulan yang bebas. Kenapa? Ya tentu hal itu akan menguras segala kemampuan dan dapat menghancurkan masa depan kita. Orang-orang yang gagal, ya karena memeturutkan kesenangan hidup. Gaul sana sini sana harus bebas, tanpa rem, tanpa kontrol, bahaya. Inilah 5 prinsip yang harus dikembangkan oleh generasi muda Islam agar apa? Ya tidak mudah terpengaruh oleh arus negatif. Terakhir, saya nggak pengen panjang-panjang, hal-hal yang perlu diketahui. Ada 7 hal yang saya sampaikan terakhir, bahwa sebagai generasi muda Islam, 1, hendaklah dalam bab berbusana tidak memakai busana yang melanggar syariah. Ini pakaian sederhana tapi penting. Pakaian sederhana tapi menjadi apa ya, pematik gitu loh. Terutama perempuan, mohon maaf, kalau pakaian sudah salah, pakaian sudah mendorong hasrat seksual, ini akan kemana-mana dampaknya. Makanya perhatikan betul sebagai generasi muda Islam dalam bab perpakaian, pakailah pakaian yang syar'i, pakaian yang islami, pakaian yang menutup aurat. Yang kedua, hendaklah, ini saya tulis sengaja nih, menghindari berpacaran yang tidak islami. Mungkin di luar pertanyaan, emang berpacaran Islam? Ya enggak. Artinya, saya melihat begini, bahwa hubungan laki-laki dengan perempuan dalam apa saja, di sekolah, di apa aja, itu sangat-sangat terjadi. Maka bahasa pacaran mungkin adalah ya apa ya, pergaulan yang tidak islami. Karena kita nggak mungkin menghindari berhubungan dengan lawan jenis kita. Di kelas ada laki perempuan, di kantor ada laki perempuan, di masjid laki perempuan, di majelis taklim laki perempuan. Maka ini perhatikan betul, hindari hubungan, hindari pergaulan yang tidak islami. Ini penting sekali. Yang ketiga yang perlu diperhatikan juga apa? Jangan mencoba-coba untuk menonton video porno. Baik ya internet, VCD ataupun handphone dan sebagainya. Ini hindari. Kenapa? Lagi-lagi ini menjadi apa ya, pembuka untuk kemaksiatan berikut, pembuka orang terjerumus kepada hal-hal negatif lainnya. Kan gampang sekali buka set, tapi jangan dikira segitu aja, nggak berhenti di situ. Akan terus begitu, nggak akan dihentinya. Maka jangan mencoba-coba menonton film-film, video-video yang berbau pornografi. Yang keempat, ini dia. Katakan tidak untuk minum beralkohol, narkoba, apapun bentuknya. Awas, ini terjadi. Ya ini artinya di masyarakat begitu hebatnya godaan tantangannya, katakan no, gitu, say no, gitu kan, kalau dalam iklannya BNN itu, katakan tidak untuk apa? Minuman beralkohol, narkoba, apapun bentuknya, katakan tidak. Jangan pernah mencoba. Ini generasi muda. Ini penting, kenapa? Karena bidikan mereka, orang-orang yang menghancurkan generasi muda Islam, orang-orang yang menghancurkan generasi muda bangsa, ya anak mudanya. Maka dicekokin mereka dengan narkoba, dengan beralkohol. Maka kita, generasi muda Islam, harus berani mengatakan tidak terhadap minuman beralkohol, terhadap narkoba dan sebagainya.
Yang kelima, ketujuh ya, jangan terbawa arus kebudayaan barat yang cenderung pada sikap hedonisme dan materialisme. Awas hubbud dunia. Jangan terbawa arus budaya barat yang negatif tentunya. Hedonisme semua ya, pertimbangannya materi. Semua pertimbangannya kesenangan. NPWP, wah, wani piro kan gitu. Ini hal yang harus diperhatikan betul. Yang keenam, selalu mengindahkan pesan-pesan kebenaran dan kebaikan dari orang tua, guru, dan orang soleh. Baik generasi muda Islam, perhatikan betul nasihat orang tua. Perhatikan betul nasihat guru, dan perhatikan betul nasihat orang-orang soleh. Penting. Saya kalau melihat beberapa film gitu ya, yang dalam kondisi tertentu dia ingat ucapan gurunya, ingat ucapan orang tuanya, itu nyentuh sekali. Artinya bagaimana ada anak muda dalam kondisi tertentu dia terngiang-ngiang kalimat orang tuanya. Saya pernah ada teman itu ketika bapaknya mau meninggal, digumpul anak-anaknya. Kata bapaknya begini, nak, bapak nggak punya apa-apa. Bapak nggak bisa mewariskan harta kepada kalian. Tapi bapak cuma pesan sama kalian semua, jaga persaudaraan. Ini kan luar biasa. Di kalimat semacam ini, kalimat-kalimat bijak, hikmah semacam ini, hangat oleh seorang murid, generasi muda. Anak ingat ucapan orang tuanya. Murid ingat ucapan gurunya. Kita ingat ucapan orang soleh. Yang semua mengajak kita kepada kebaikan. Penting sekali. Ya tadi misalnya terkait dengan influencer. Saya ingat ucapan seorang guru ketika dia cerita bab ikan, tadi bentuk ikan. Kata dia, begini kata sang guru, jadilah ikan laut, jangan jadi ikan asin. Nah, gitu. Jadilah ikan laut, jangan jadi ikan asin. Artinya apa? Kita lihat ikan laut, hadirin air laut itu asin. Tapi ikan laut tawar. Ya, coba artinya bahwa jadilah orang yang tidak terpengaruh dengan lingkungannya. Lingkungan sebejat apapun tetap menjadikan laut yang tidak asin. Lingkungan sebobrok apapun tetap menjadikan laut yang tidak bobrok. Itu kan laut. Jangan jadi ikan asin. Malah digaremin. Ya, malah ikut ikutan nggak baik. Ini kan kalimat-kalimat semacam ini yang perlu kita apa? Ya kita banyak. Ya banyakkan apa ya namanya? Itulah kalimat-kalimat bijak, nasihat orang tua, guru, orang soleh. Ini tuh meningkatkan kita. Dalam satu kondisi ingat ucapan beliau, kondisi ingat ucapan siapa lagi. Ini penting sekali. Kemudian yang terakhir,